wabarakatuh. Halo Sobat Halisa. Gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Halisa semuanya sehat selalu. Kali ini saya Alfi ditemenin sama sahabat baik saya, Teh Arum. Ya, saya Arum. Jadi sekarang kita mau bincang-bincang malam dengan teman ngobrol kita nih. Yang pertama ada Pak Sukiman dari Kepala Resort PTN Gunung Salak 2. Nah, betul. Dan juga ada Pak Yosi sebagai polisi hutan atau Polhut yang ada di wilayah Gunung Salak 2, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Betul ya, Kang ya? Betul sekali. Sebelumnya gimana nih Kang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehabis lebaran, Mudah-mudahan selalu baik kita. Amin. Kali ini ya, Sobat Halisa, kita bincang-bincang kali ini topiknya sangat menarik nih. Ada topik mengenai pendakian ke Gunung Salak. Betul ya, Teh Arum ya? Betul. Dingin-dingin gini, malam-malam gini ngobrolin tentang daki kan seru nih ya, Teh ya. Iya, benar. Bisa ngobrol hangat tentang daki nih. Dengar-dengar kalau Gunung Salak itu termasuk gunung yang tidak terlalu tinggi, betul tidak, Kang? Betul. Nah, kalau misalnya kata orang nih, kebetulan aku belum pernah, kenapa Gunung Salak itu nggak terlalu tinggi tapi susah trekkingnya tuh, Kang? Mungkin nanti saya jelaskan gambaran sedikit terkait dengan pendakian puncak Gunung Salak 1 ini. Betul tadi disebutkan bahwa sebenarnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan gunung-gunung lain di wilayah Jawa atau di luar Jawa. Ketinggian puncak Gunung Salak 1 itu 2.211 mdpl. Jadi 2.211 meter dari permukaan laut. Terkait dengan mungkin beberapa kesan pengunjung atau pendaki yang memang sulit, ya itu memang terbukti karena salah satu yang membuat sulit adalah cuaca. Cuaca Gunung Salak itu tidak stabil karena memang termasuk hutan hujan tropis seperti itu. Ya mungkin menambahkan sedikit ya, karakteristik Gunung Salak itu kan tipe tanahnya kan latosol coklat. Kecenderungan ketika di hutan basah, latosol coklat itu kan cenderung licin. Jadi kalau di gunung-gunung yang lain misalnya kan kalau Gunung Gede Pangrango, Gunung Gede Pangrango itu kan bekas tanahnya itu tanah-tanah vulkanik. Jadi ketika dipijak itu kan kayak pasir gitu. Jadi treknya ketika sudah banyak dilalui oleh orang gitu, dia kan menjadi keras. Kalau di Gunung Salak itu ya tadi disebutkan oleh Pak Sukiman bahwa treknya itu kan kecenderungannya itu dengan tanah tipe latosol coklat dengan kemiringan yang lumayan ekstrim. Jadi ketika orang melewati banyak pendaki malah tambah susah gitu. Jadi nantinya seperti selokan gitu. Ketika hujan turun banyak pendaki, jadi memang sulitnya memang di situ. Jadi harus mempunyai stamina dan ekstra apa ya, manajemen pendakiannya harus bagus gitu. Makanya banyak orang yang bilang pendaki di situ bahwa Salak yang tidak terlalu tinggi yang dibandingkan dengan Gunung Gede Pangrango menjadi sulit untuk dilalui karena kan tipe tanahnya yang bagus, subur, sehingga kan banyak sekali tumbuhan di jalurnya gitu. Kalau Gunung Gede jalurnya udah bagus, jadi kan pertumbuhan yang di bawah itu nggak terlalu cepat gitu. Jadi kelihatan jelas lah di jalur treknya. Mungkin seperti itu sih sebenarnya. Mungkin juga saya tambahkan yang penting yang tadi disebutkan Pak Yosi memang betul. Jadi karena latosol coklat, jadi trek itu lama-lama apalagi musim hujan jadi parit. Jadi Harus air air gitu lah. Ditambah juga karena medan segala macam, kita susah mengambil jalur alternatif lain. Jadi harus pakai jalur itu. Berada di punggungan Mau nggak gitu. mau. Apalagi yang di pas itu apa ya, pas pematang. Di atasnya Bajuri, kiri sebelah kiri Kawah Ratu, sebelah kanan jurang. Jadi di situ memang kita harus hati-hati. Kalau bisa Lumayan ya, jurang. Salah-salah dikit udah Betul. salah alam. Tadi kan ngomongin treknya yang susah ya Kang nih. Banyak juga stigma dari orang-orang kalau misalnya Gunung Salak tuh banyak hal-hal mistisnya. Tuh, Mistis Kang. nih Nah, Kang itu, nih. ya. Gimana nih tanggapan dari akang-akang? Kalau itu sih memang tergantung para pendaki juga sih, tergantung niatan mereka sebenarnya mau ke gunung itu mau ngapain. Ya. Soalnya kan ada pepatah mengatakan bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi
banyak ya ada mitos-mitos yang bahwa tidak boleh mengatakan ini, tidak boleh berkata sembarangan. Nah, ya kalau untuk pengalaman saya pribadi sih belum pernah menemukan yang seperti itu. Ya mungkin juga karena faktor-faktor lain ya ada saja ya karena kecapean, halusinasi, terus kan tingkat apa ya namanya itu persiapan mereka yang kurang sehingga kan kedinginan karena kan tadi disebutkan Pak Sukiman bahwa cuaca ekstrim di Bogor itu kan hujan terus gitu ya. Jadi ya memang ada kurangnya makanan gitu karena ya tadi karena ketinggian yang sedikit mereka meremehkan gunung tersebut gitu padahal kan hampir semua gunung itu sama gitu. Jadi kalau untuk pengalaman saya pribadi sih belum pernah menemukan hal yang seperti itu. Kalau cerita pengunjung yang lain sih ada saja. Ya, memang terbukti banyak sekali ya cerita-cerita yang beredar di kalangan pendaki sih sebenarnya. Mungkin ya Pak Sukiman mempunyai karena kan dia lebih berpengalaman sih sebenarnya dari segi ininya juga kan mungkin lebih inilah bisa bercerita sedikit tentang itu. Saya hanya menambahkan ya. Jadi mungkin tadi Pak Yos sudah banyak ya membahas itu. Kalau saya sih hanya kesan orang di luar Jawa Barat lah khususnya, karena kita pernah pertemuan terkait dengan pendakian di Gunung Merbabu. Sebagian kesan pendaki wilayah-wilayah Jawa sana, dia nanya ke saya, Pak dari Taman Nasional, oh iya betul, aduh Pak, saya udah kangen nih pengen mendaki Gunung Salak. Oh gitu, saya kangen kuntinya katanya. Tapi itu bahasa dari dia benar. Terkait dengan hal-hal mistis, tidak semua pendaki pengalaman itu, beberapa pendaki oke. Nah, cuman karena memang hal-hal itu yang membuat kesan pendaki, kadang-kadang semua orang tahu itu. Sekarang kan musim sosmed ya, kadang-kadang dia berbagi, bercerita dengan pendaki lain segala macam. Jadi ya memang agak lengkap. Di luar memang tadi jalur cuaca segala macam, termasuk Gunung Salak itu agak terkenal dengan hal-hal itunya, mistisnya seperti itu. Tapi di luar dari itu juga banyak ya Kang yang emang menggemari gitu, pengen terus-terusan gitu ya berarti naik ke puncak. Perlu kita sampaikan juga, saya juga kadang-kadang kumpul-kumpul dengan pendaki. Jadi orang nganggapnya gini, iya Gunung Salak itu nggak tinggi, nggak kelihatan kayak gunung lain. Cuman mendaki Gunung Salak itu beda dengan mendaki gunung yang lain. Iya. Jadi perjuangan terkait dengan segala macamnya beda. Ya emang nggak terlalu. Ya kita lihat aja lah di catatan kita pendakian itu itu kan data terkait dengan kecelakaan itu relatif agak tinggi. Mungkin satu, kadang-kadang dari persiapan dia contoh hanya bawa makanan untuk 2 hari 1 malam, nggak taunya ada kendala di lapangan, dia nggak punya spare. Oh iya. Kadang-kadang 2 celaka, apa bukan celaka ya, celaka ringan kayak terkilir. Itu juga bisa mengakibat karena kita nggak bisa apa ya, contoh kita menurunkan pendaki yang memang cedera, itu tidak semudah itu karena terlalu curam. Jadi segala teknik evakuasi itu bingung, mau ditandu jalurnya turun, mau digendong korbannya berat, akhirnya dia temen penolong itu di depan, dia pegangin pundaknya, jalan pelan-pelan terus. Karena segala pakai sarung juga berat karena medannya sangat curam. Itu mungkin yang perlu kita kasih buat teman-teman. Oke, nah ini Kang, tadi kan ada beberapa kesan dari orang lain gitu. Yeah. Nah, kita pengen tahu nih Kang, Akang sebagai kepala resort di sini, apa sih kesannya terhadap jalur pendakian di Gunung Salak ini? Terkait dengan jalur pendakian sebenarnya apa ya? Kita satu sisi memang jalur pendakian itu kita buka karena banyak juga peminat terkait dengan wisata ekstrim, termasuk pendakian. Terkait dengan khusus pendakian, walaupun kita ada objek-objek lain gitu kan wisata, cuman memang ada beberapa kelompok yang memang dia sangat fokus ke pendakian. Dari hal itu ya kita sampaikan terkait dengan karakter gunung kita, khususnya Gunung Salak, terkait dengan apa yang memang kita alami, yang kita sampaikan ke pengunjung. Contoh, dia harus mempunyai persiapan yang lengkap, persiapan terkait dengan fisik, terkait dengan perlengkapan, terkait mungkin dengan komunikasi. Zaman sekarang kan komunikasi, biasanya juga kita terkait dengan penerapan di lapangan, satu kelompok itu kita minta kontak person. Apabila ada sesuatu,
berkomunikasi. Nah, terkait dengan pengalaman-pengalaman lain juga kita contoh evakuasi. Karena gini ya, kadang-kadang ya emang sudah tugas kita ya sebagai petugas. Evakuasi itu kan nggak bisa diulur. Contoh ada informasi kecelakaan atau memang perlu bantuan, walaupun tengah malam, hujan, ya kita harus siaga. Makanya kita mengajak volunteer-volunteer kita, teman-teman kita, ayo kita siap. Karena kita, aduh Pak, nanti lagi nunggu siang, nggak bisa. Harus cepet-cepet harus ya. cepat, harus cepat. Iya, ya kalau berkaitan dengan itu kan yang kita tahu kan untuk tipe jalur itu kan untuk ke puncak salah satu itu kita punya 2 jalur yang resmi ya. Yang satu dari Cimlati, memang Cimlati itu baru dibuka. Tiga jalur. Yang satu dari Cidahu, yang satu dari Pasirengit. Dan memang mempunyai tipe-tipe jalur yang berbeda gitu. Kalau dari tipe Cimlati kan dia langsung sangat curam dengan kelerengan yang lumayan gitu. Kalau yang dari Pasirengit memang dia panjang jalurnya tapi melewati Kawah Ratu dulu, jadi ada perbedaan jarak gitu. Terus berkaitan dengan evakuasi, saya pernah bertugas di resort Kawah Ratu. Jadi memang tadi yang dikatakan Pak Sukina benar, ada kesulitan dalam melakukan evakuasi ketika di lapangan dengan tingkat trekking yang curam seperti itu. Tapi yang paling efektif memang dengan cara digendong, tergantung berat badan korban juga sih sebenarnya. Dan memang kebanyakan yang ditemukan di lapangan yang mendapatkan kecelakaan itu yang pertama ya karena kurangnya persiapan, hipotermia, terus karena kondisi hujan yang deras, terus kan gejala alam yang kayak petir. Karena kan untuk tipe salak ini ketika hujan banyak sekali petir di situ. Jadi ya memang makanya kita sangat hati-hati dalam merekomendasikan para pendaki. Kebanyakan ya memang mereka bermodal nekat 2 hari 1 malam, ya 2 hari 1 malam gampang lah. Cuman kan trekking kalau sudah keluar dari jalur yang diharuskan biasanya ya sudah lolos karena dia akan kecenderungan tersesatnya tinggi. Jadi dengan persiapan yang kurang dipastikan ya kecelakaan akan terjadi gitu. Makanya kita sangat wanti-wanti ke para pendaki untuk melakukan persiapan, memanage untuk perjalanan pendakian itu dengan sangat dipersiapkan dengan baik sekali. Gitu Kang, kan tadi menurut Akang ada 3 jalur, iya benar ya, 3 betul, jalur 3 jalur resmi. resmi. Nah, pasti ada nih kayak pendaki-pendaki usil yang kadang suka ngedakinya nggak lewat jalur situ tuh Kang, gimana tuh Kang? Ya. Iya, Saya sampaikan jangan nih, mau sedikit banyak atau gimana nih? Asik. Ya, jadi gini, mungkin nanti Pak Yosi juga menambahkan. Sekarang terlihat banyak karena memang sekarang teknologi. Iya. Setiap orang beraktivitas itu mereka kan pasti upload. Kalau dulu mungkin banyak juga sama. Tapi Cuman kan nggak orang kelihatan. mengetahui itu, mereka itu susah. Iya. Kecuali mereka cerita ke temannya yang paling dekat. Zaman sekarang kan pasti dia kepuasan tertentu itu dia pengen biar orang lain tuh tahu bahwa kita habis dari situ. Iya. Makanya sekarang itu memang terlihat banyak. Itu juga tantangan buat pengelola. Betul, memang termasuk juga kita memberikan sosialisasi pemahaman terkait selain petugas kita ya, itu juga ke teman-teman volunteer penanggung jawab yang memang relawan kita di masing-masing pintu, masyarakat sekitar, dan juga kadang-kadang yang susah dibendung itu kalau memang ada beberapa orang yang dia tahu tapi nggak mau tahu. Contoh, iya memang nggak boleh, cuman karena memang kan sekarang udah banyak anak-anak muda bikin OT. Waktu itu dia ada promosi, nanti berapa orang yang ikut. Nah, kita sih berharap mereka menjual OT-OT itu memang yang udah resmi, biar kita bisa kontrol. Cuman banyak juga yang memang mereka bikin OT, yang memang kita sayangkan. Tapi kita sebagai pengelola terus, karena itu tantangan kita pengelola, kita terus berupaya semua pihak, segala macam sosmed juga mungkin di Taman Nasional kita menginformasikan hal-hal yang prosedural. Mungkin Pak Yosi bisa Menambahkan aja sih sebenarnya untuk para pendaki ilegal yang di jalur-jalur sudah resmi kan tadi Pak Kiman sudah memberikan ya banyak sekali. Cuman kan
ya untuk saat ini kami sebagai petugas dengan bisa memberikan himbauan karena kan secara persuasif dilakukan banyak-banyak ya tadi media sosial gitu. Karena kan ya tadi ada tipe-tipe yang memang mereka nggak mau tahu. Ada juga yang ya karena ketidaktahuannya dibawa oleh teman-temannya sehingga setelah kejadian kan kalau udah kecelakaan dan sebagainya itu biasanya mereka baru sadar bahwa oh iya saya ilegal kayak gitu. Karena kan kalau misalnya mereka hilang tetap aja sebagai pribadi kita kan manusia juga pasti kita mengadakan pertolongan ke mereka yang tersesat di dalam kawasan tersebut. Itu saja sih sebenarnya. Oke Kang, kalau misalnya tadi kan ada pendaki ilegal ya, sebenarnya ada nggak sih Kang tindakan dari apa yang khususnya dari Taman Nasional? Ya itu tadi paling yang memberikan himbauan, memberikan surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatannya gitu. Dan di lain waktu kalau misalnya pun mereka ya ada yang kesalahannya sangat berat dengan misalnya sambil mereka mendaki memotong pohon, mengambil satwa juga kan ada tindakan hukum yang jelas. Undang-undangnya kan jelas bahwa mereka telah melakukan pelanggaran di bidang kehutanan dan harus diproses dan dimajukan ke kepolisian itu. Kalaupun misalnya kita bisa membina mereka, ya mudah-mudahan setelah kejadian itu kan mereka bisa memberikan efek jerak juga dari kita dan mengajak ke teman-teman pendaki lainnya untuk berubah menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kalau saya menambahkan ya yang terkait apa tadi ya, barusan tindakan ya. Iya. Jadi gini, memang upaya-upaya kita beberapa kali memang hal itu sudah terjadi di Gunung Halimun Salak. Jadi memang kita mencari informasi yang bersangkutan itu melalui teman kita yang memang kita kenal. Jadi kita melalui mereka, kita pengen ngobrol, ini ada aduan atau memang ada data terkait dia seperti ini. Kita ajak ngobrol, ketemu. Walaupun terkait informasi itu kita kadang-kadang punya wah kok gini amat gitu orang. Cuman saya juga dulu pernah kasus seperti ini. Cuman pas kita ketemu, akhirnya kita juga bijaksana ke mereka karena aduh Pak, saya kan orang jauh. Saya pertama ke sini kalau nggak diajak orang sini saya nggak tahu jalur. Jadi tetap kuncinya memang lokal. Teman-teman lokal yang memang tahu jalur masuk di luar pintu-pintu resmi. Setelah itu kita kasih pemahaman, kita ajak mereka segala macam. Tolong informasikan ke yang lain bahwa di Taman Nasional jalur itu masih belum resmi. Kalau bisa jangan untuk melakukan pendakian itu. Apalagi di-upload. Kalau udah di-upload terkait dengan hal-hal tersebut, pasti semuanya ke pengelola. Ke layanan kita, Pak itu kenapa dibiarin? Padahal kita nggak tahu. Proses mereka masuk, mereka udah tahu di-upload setelah kegiatan. Biasanya kita melakukan penyadartahuan ke mereka. Nah gitu Sobat Halisa, jadi kalian jangan menutup atau nggak mau tahu. Kan yang repot kalian juga ya. Nanti gimana kalau misalnya ada kecelakaan atau gimana, nanti susah bapak-bapak dari Polhutnya ini buat nyari kalian. Terus dengar-dengar sekarang registrasinya harus online atau enggak? Harus online kayaknya? Udah mulai online. Untuk Khusus untuk pendakian ke salah satu udah mulai online. Nah, siapa tahu nih teman-teman dari Sobat Halisa pengen ngedaki ke Gunung Salak, gimana sih Kang prosedurnya untuk daftar online itu? Dasarnya memang untuk pendakian online itu kan tadi ya udah kita ceritakan bahwa ada terjadi kecelakaan, terus untuk lebih memanage pendakian secara lebih baik gitu kan, makanya dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak ada inisiatif untuk lebih memperbaiki pelayanan kepada para pendaki gitu dengan registrasi online. Ya registrasi online itu ada ya mungkin nanti teman-teman bisa lihat bisa di websitenya, di website Taman Nasional, di Instagramnya juga ada, nanti dicantumin lah di situ. Ya sebenarnya registrasi online ya untuk lebih mempermudah pelayanan sebenarnya, bukan untuk lebih mempersulit. Nah
di dalam prosesnya itu kan ada syarat dan ketentuan di situ yang harus dipenuhi oleh para pendaki. Ya tujuannya kan untuk mengetahui identitas gitu. Karena kan untuk memberikan rasa aman dan nyaman juga gitu kan. Rasa aman dan nyaman kepada para pendaki tersebut. Bukan dalam artian ketika registrasi online itu untuk mempersulit mereka gitu. Jadi kan di situ nantinya kalaupun ya amit-amit juga ya mereka mendapatkan kecelakaan, mereka akan diasuransikan juga gitu. Terus posisi mereka masuk dari mana, keluar dari mana itu juga kita tahu. Kalau pada saat mereka lost kontak dengan kita bisa memperkirakan di mana sih itu. Jadi penanganan untuk kecelakaan mereka juga akan lebih cepat gitu dan terorganisasi. Nah, dalam proses itu juga ketika mereka boarding karena kan dalam proses registrasi online itu mereka mendapatkan ada barcode ya untuk menukarkan tiket di pos pendakian tertentu, misalnya pintu Pasirengit, di Cidahu atau di Cimati. Pada saat boarding mereka juga akan diperiksa barang bawaannya. Jadi kita bisa memperkirakan atau memberikan misalnya kurang ini dengan 2 hari 1 malam itu kan, jadi mereka bisa mempersiapkan diri atau ada barang-barang yang tidak boleh dibawa gitu kan. Biasanya juga kan ada saja yang harus diperbarui ketika mereka boarding di situ. Nah, ketika dan waktunya juga tertentu 2 hari 1 malam. Jadi kita udah memperkirakan bahwa perjalanan dari satu pintu ke puncak dan turun lagi itu harus dengan waktu yang segini, karena untuk mengurangi yaitu ketika lebih dari 3 hari akan terjadi ya tadi hipotermia, kekurangan makanan dan sebagainya. Jadi nantinya lebih di-manage dengan baik oleh para pendaki. Ya mungkin masih ada kekurangan dari suatu sistem itu masih ada kekurangan. Ya kami menerima aduan atau apapun dari para pendaki untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih baik ke depan. Jadi ya nanti mungkin disebutkan di situ bahwa ya kami terbuka lah untuk pelayanan tersebut. Kami terbuka karena kan ya diutamakan pelayanan itu kan untuk lebih memberikan ya tadi itu rasa aman, rasa nyaman kepada para pendaki biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin. Nah, saya juga menambahkan terkait yang tadi menambahkan yang disampaikan Pak Yosi. Jadi salah satu tujuan memang sistem booking online itu memang satu, kita punya data mereka terkait dengan kelompok, kita punya batasan masing-masing si pemohon atau memang pendaki itu dia mendapatkan informasi yang cukup sebelum mereka melakukan kegiatan. Jadi mereka udah dapat informasi nih di rumah. Oh jadi kita harus ini segala macam udah dapat. Selanjutnya bahwa Gunung Halimun Salak baru membuka satu tujuan pendakian yaitu Puncak Salak 1. Hal ini juga terkait dengan kuota. Kita harus, jadi nanti terkoordinasi, 3 pintu ini terkoordinasi terkait kuota. Apabila sudah ada informasi, kemarin kesepakatan kita bahwa Puncak Salak 1 itu sekitar 200 orang satu kali waktu. 200 orang. Jadi kalau memang nanti kuota dari Cidahu sudah ada berapa, berarti pintu yang lain itu menyesuaikan. Atau mungkin kalau udah full dari 2 pintu, ini ditutup dulu. Nah, seperti itu. Jadi terkait dengan kuota, karena kita nggak mungkin menerima atau memang lahan kita di Puncak Salak 1 itu area untuk campnya sangat terbatas, sumber air juga tidak ada. Itu salah satunya itu. Jadi untuk mengatur kuota. Nah, itu juga kadang-kadang kalau terlalu overload mengakibatkan dampak-dampak negatif, kecelakaan atau segala macam. Tabrakan, tumpukan, banyak lah pokoknya gitu. Banyak lah. Jadi nggak nyaman juga akhirnya gitu loh. Makanya kan ini ada itu untuk memberikan rasa nyaman itu ke para pendaki biar ya ada keleluasaan. Ya kan tadi disebutkan 200 di atas, kalau misalnya ada 300 kan udah dempet-dempetan kayak pindang banget kan gitu kan. Nggak enak kalau pindang, enak kalau orang nggak bisa juga. Harus mendirikan tenda juga karena kan kondisi yang tadi hujan, nggak badai juga kan suka ada juga kan kalau di puncak itu kan. Jadi biar lebih kuat juga untuk mendirikan tenda juga di situ. Tapi saya juga menambahkan satu nih yang penting buat teman-teman pendaki khususnya nih. Nanti di booking online itu
ada informasi yang menyuguhkan terkait dengan karakter masing-masing pintu masuk pendakian. Oh, udah lengkap ya? Udah Nah, lengkap. jadi kalau Udah contoh lengkap. kita klik Cimlati, nanti itu ada deskripsi atau informasi terkait dengan jalur segala macam. Ya, di situ lengkap. Terkait mungkin waktu dengan jarak segala macam. Begitu juga dengan pintu masuk Cidahu ya, yang Cidahu sama Pasirengit. Jadi situ ada. Dibaca lah. Jadi harus teliti gitu. Udah lengkap ya kan? Ya, udah lengkap. Tinggal pilih Upaya-upaya aja ya. ya. Tinggal pilih, bisa dilihat-lihat dulu. Sesuai dengan kondisi kita. Betul sekali. Kesiapan. Nah, Sobat Halisa, jadi registrasi online ini bukan cuman hanya sekedar registrasi, jadi kalian bisa apa ya namanya, di dalamnya kalian diberikan rasa aman dan nyaman. Jadi kan kalian mau muncak bukannya healing malah pusing ya nanti Betul kalau sekali. misalnya nggak baca benar-benar terus dilihat lagi kuotanya banyak gitu. Terus selain itu juga bisa bikin kita aman karena merasa dipantau ya kan ya, masuknya dari betul. mana, keluarnya dari mana. Bukan dicari juga. bukan dipantau itu bukan untuk dicari-cari kesalahannya Ya, ya. Dipantau iya. itu Iya. untuk memberikan bahwa oh mereka udah ada di mana. Iya, Oh iya. kalau di sini diusahakan ya memang kalau udah registrasi di situ udah boarding udah mulai proses naik ke puncak kan mereka mendapatkan kontak yang ada di posnya juga. Jadi walaupun memang ada spot-spot tertentu untuk sinyal ponsel, jadi mereka bisa berkoordinasi kalau misalnya mereka mendapatkan kesulitan di lapangan. Tapi ingat satu lagi harus lewat jalur Yang resmi ya, jangan bandel. Kalau bandel ntar dicubit. Nah, ayo loh, mencibut mau dipukul. Waduh, ngeri. Terakhir nih Kang, pesan buat para calon pendaki, pesan kakaknya apa? Buat para pendaki ya. Ya, Kalau saya sih yang pertama sayangi keselamatan kalian dan teman-temannya. itu utama banget. Semuanya harus terukur. Iya. Terukur terkait mungkin dengan administrasi, aturan dan apapun persiapan harus terukur. Dapatkan informasi yang resmi sebelum melakukan kegiatan pendakian. Sekarang udah zaman modern, tinggal buka klik segala macam ada di situ. Gampang Cuman ya. memang yang utama saya pesan tuh sayangi kesehatan atau nyawa kalian dan teman-teman kalian. Jangan mau buru-buru, jangan mau. Ayo sih tambahannya buat pendaki yang nakal nih. Ya itu. Safety first lah, pengamanan itu yang utama. Sebenarnya kan ini dari pendakian itu kan menaklukkan ego diri sendiri. Sebenarnya kan itu mau sampai 10.000 ketinggian gunung, kalau egomu belum bisa dikalahkan ya kamu percuma naik gunung gitu. Sia-sia ya Kang ya. Sia-sia juga gitu, ngapain gitu. Kan musuh terberat itu kan Ego. ya ego. Waduh, kuat sendiri. nih, kuat. Ego dan nafsu. Iya, ego dan nafsu. Walaupun ya aturan mau dia buat sebagus mungkin, kalau ego kamu masih mau kayak orang yang Setuju, Pak nggak Yosi. bisa di itu ya susah juga gitu. Balik Mungkin lagi itu ke aja. diri mereka. Balik lagi ya, ke diri Kang, kita ya. masing-masing. Oke, Oke, Kak. seru banget Seru nih, banget nih Kak. bincang-bincangnya ya. Iya. Terus penting banget nih informasinya buat para pendaki khususnya ya ke Gunung Salak. Dicatat ya, didengerin baik-baik, jangan sampai ada yang bandel lagi, kasihan, sampai nggak libur lebaran bro. Waduh. Oke nih Kang, terima kasih banyak buat bincang malam ini yang sangat-sangat Sama-sama. dan seru. Ya, Iya. Semoga Akang diberi kesehatan selalu. Amin. di usia Amin. kita. Iya. Terima kasih banyak Ya, Akang. terima kasih. Kak. Ya, salam buat semuanya. Terima kasih buat Sobat Halisa yang udah nontonin Nonton kita kita. di bincang-bincang malam kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.